Baiklah, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Bapak Edi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Saputra SPD yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang telah dibacakan menjadikan ladang pahala untuk pembaca dan kita yang mendengarkannya mendapat hidayah serta pertolongan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sehingga sukses acara ini dari awal dan akhir. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Madrasah.
anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalan itu tak suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Guru madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapak guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalan itu kan suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Lahirkan insan berakhlak mulia. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Baiklah, untuk sambutan yang pertama yaitu dari Ketua FGMN MTS, Bapak Erik Taufikur Rahman, MPD dari MTSN 1 Subang, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Suhendra sebagai MC yang telah memberikan kesempatan. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Ainur Rafiq sebagai Kasubdit Bina MI dan MTS, pada panitia yang sudah menyiapkan waktunya untuk mengadakan atau melaksanakan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kegiatan ini adalah kegiatan PKB yang kedua, yaitu akan membahas tuntas tentang UP kedua dengan materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Mungkin acara ini berbarengan dengan acara-acara yang lain. Ada 3 acara sekarang itu di GTK berbagi. Yang pertama dari MI, kedua IPS MTS, dan yang ketiga adalah Matematika MTS. Ada kemungkinan Bapak Kasubdit sedang membuka di yang lain, tapi nanti di tengah-tengah beliau akan menyempatkan waktunya untuk membuka di kegiatan ini. Tak banyak yang bisa saya ungkapkan, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu semua yang menjadi peserta webinar sekarang. Apalagi saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia
dalam waktu 4 hari kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan secara sesama. Tak lupa kepada narasumber yang dua narasumber, yaitu Ibu Vera dan Ibu Atia. Beliau menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau. Maka dari itu, mari kita kegiatan ini mari kita sukseskan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua yang mengikuti kegiatan ini. Ada istilahnya itu adalah kita mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, maksudnya ke negeri Cina kita tidak usah berangkat naik kapal ke sana, tetapi dengan IT kita bisa mencari ilmu. Mudah-mudahan ajang GTK MB ini, Madrasah Berbagi, kita bisa sharing ilmu, sharing pengalaman dari teman-teman skala nasional maupun internasional. Mas Erik, saya sudah bisa, Mas Erik. Oh iya, terima kasih Pak Kasubdit. Dari saya dicukupkan sekian, dilanjut oleh Pak Kasubdit. Saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Akhirul kalam, nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua FGN Matematika, Bapak Erik Taufikur Rahman, yang telah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu kepada Kasubdit Bina GTK Madrasah MIMTS yang terhormat kepada Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa Pak, aman Pak. Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang kami hormati Bapak Direktur GTK Madrasah, yang kami hormati Bapak Direktur KSKK Madrasah, yang kami hormati para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia, yang kami hormati teman-teman Kasubdit di 2 direktorat, yang kami hormati teman-teman Kabid Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Islam di seluruh Indonesia, yang kami hormati PJ Nasional, khususnya adalah PJ untuk Matematika Madrasah Sanawiyah, yang kami hormati teman-teman panitia dan tentunya narasumber yang berkenan membagikan ilmu terbaiknya kepada guru-guru kami, khususnya adalah guru matematika di Madrasah Sanawiyah, sehingga guru-guru kami dapat mendalami lebih jauh terkait dengan materi pembelajaran matematika dan sekaligus nanti bisa menyampaikan kepada murid dan siswanya dengan sebaik-baiknya. Sehingga hasil AKMI di tahun 2022 atau 2023 bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Teman-teman semua, guru-guru Madrasah Sanawiyah, khususnya guru matematika yang berkenan hadir pada siang hari ini, saya lihat di sini sudah ada sekitar 111 partisipan. Semoga saja Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu yang terbaik dari para narasumber. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama tentu kita puji syukur kehadirat Allah SWT. Tidak lupa sholawat salam selalu kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di kelak kemudian. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah berjalan sekian waktu terkait dengan kegiatan bedah modul ini, saya semakin melihat urgensinya. Mengapa saya melihat ini sangat urgen? Karena memang tidak semua guru-guru kita itu bisa mengikuti PKB secara menyeluruh. Karena menurut catatan kami itu ada sekitar 13.000 Pokja dan ternyata bantuan yang diberikan kepada Pokja itu hanya sekitar 4.000. Artinya masih banyak Pokja yang belum
istilahnya belum beruntung, nah bahasanya belum beruntung mendapatkan block grant dari World Bank. Nah oleh karena itu dengan adanya webinar terkait dengan bedah modul ini, maka teman-teman FASDA, teman-teman FASPROP yang mungkin pada waktu TOT kemarin itu hanya mendapatkan satu atau dua UP, maka dengan adanya bedah modul ini, teman-teman FASPROP, teman-teman FASDA bisa melihat, kemudian bisa mendalami, juga bisa membaca, bahkan bisa menanyakan langsung terkait dengan UP-UP yang lain. Nah, ketika teman-teman FASPROP dan teman-teman FASDA sudah mendapatkan konsepsi yang benar terkait dengan UP yang tidak di-TOT-kan, maka teman-teman FASPROP dan FASDA siap untuk melakukan PKB meskipun tidak mendapatkan block grant dari World Bank. Maka di berbagai forum selalu kami sampaikan bahwa PKB tidak sama dengan block grant, tetapi PKB sama dengan pengembangan diri atau PD, kemudian plus publikasi ilmiah atau PI, kemudian plus KI, karya inovasi. Nah, dengan adanya Bapak Ibu mengikuti webinar pada siang hari ini, maka Bapak Ibu mendapatkan bekal untuk melaksanakan PKB-PKB selanjutnya, meskipun itu bukan OP yang di-TOT-kan kemarin. Nah, harapan kami seperti itu, karena kalau Bapak Ibu sudah mengikuti webinar ini, kemudian ini sudah ada ditayang di YouTube, Bapak Ibu bisa muter berkali-kali. Jadi narasumbernya tidak perlu menyampaikan berkali-kali, tapi Bapak Ibu bisa memutar berkali-kali. Kalau misalnya bagian ini kurang paham, maka bisa diputar lagi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, sampai 50, sampai 100 kali. Sehingga Bapak Ibu benar-benar paham. Inilah arti pentingnya dari bedah modul ini. Nah, oleh karena itu saya mohon Ketua Forum nanti terus melaksanakan ini, khususnya dalam rangka sosialisasi pendalaman materi seluruh UP dari modul PKB matematika yang ada di Madrasah Sanawiyah. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Semoga saja kegiatan webinar pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan tentunya tambah berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ain Ropik yang telah menyampaikan sambutannya dan telah memberikan banyak sekali informasi kepada kita dan motivasi sehingga kita semua guru-guru hebat madrasah bisa terus belajar dan belajar sampai menjadi guru yang hebat. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Bapak Badik Susanto MPDI dari MTSN 8 Kediri. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ya Allah, berikanlah kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan pada hari ini. Kami keluarga besar Forum Guru Matematika Nasional sedang mengadakan kegiatan webinar bedah modul PKB Matematika MTS. Berikanlah kelancaran dan kesuksesan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami kekuatan, kesabaran untuk bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Sehingga ke depan kami semakin berinovasi, bermanfaat bagi kami ilmunya, dan bermanfaat bagi anak didik kami. Sehingga anak didik kami dari ke hari
semakin berprestasi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Badi Susanto MPDI yang telah menyampaikan doanya. Semua Kementerian Agama berupaya mewujudkan janji pendidikan dengan melakukan reformasi kualitas pendidikan madrasah melalui program Realizing Education Promise, Madrasah Education Quality Reform. Komponen 3. Kebijakan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan madrasah. Karena janji pendidikan hanya dapat terwujud dengan dukungan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Membuka akses pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah agar dapat terus mengembangkan diri. Tenaga kependidikan yang kompeten disiapkan sebagai agen perubahan di tingkat lokal. Pemberdayaan kelompok kerja guru MI, MGMP, MTS dan MA, KKM serta Pokjawas. Penyediaan blok grant untuk menjadi penggerak mutu guru di tingkat kabupaten kota. Terima kasih Pak Erik yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara webinar siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang sudah sama-sama hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Dirjen Pendis Republik Indonesia, dan yang kami hormati Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG selaku Kasubdit Bina GTK Madrasah MI MTS. Dan juga tak lupa kita ucapkan terima kasih bagi seluruh peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang kami hormati, matematika sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Perhitungan matematis menjadi bagian dalam sebuah keputusan karena hasilnya merupakan pasti. Hal ini dikarenakan matematika merupakan ada perkalian, pengurangan, pembagian, dan penjumlahan yang merupakan dasar dari matematika. Dalam pengembangan perkalian misalnya, ada yang disebut dengan bilangan berpangkat dan apa itu? Marilah kita simak pemaparan dari dua narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang tentunya sangat menginspirasi kita semua. Yang pertama ada Ibu Vera Kusmayanti MPD. Selamat siang Ibu Vera. Selamat siang Bu Hevin. Selamat siang. Dan yang kedua ada Ibu Dr. Atiyah Suhardi MPD. Selamat siang Ibu Atiyah. Ya, selamat siang Bu Hevin. Sedangkan materi yang akan beliau sampaikan adalah bedah modul PKB Matematika MTS, UP2 bilangan berpangkat dan akad. Baiklah, sebelum kesempatan yang pertama kita berikan kepada Ibu Vera Kusmayanti MPD, izinkan saya menyampaikan CV singkat dari beliau. Ibu Vera Kusmayanti MPD adalah guru matematika sekaligus sebagai wakil bidang kurikulum di MTS Negeri 41 Al-Azhar Asy-Syarif Jakarta. Beliau juga aktif berkecimpung sebagai pengurus inti MPMP DKI Jakarta
dan juga beliau adalah instruktur nasional PKB Matematika MTS. Dan selanjutnya, mohon izin untuk yang kedua kalinya Ibu Vera, perlu juga saya sampaikan bahwa paparan materi akan berlangsung selama 30 menit, karena sekarang sudah 1:30, waktu tinggal 1,5 jam. Waktu kita berikan kepada Ibu Vera 35 menit, begitu juga berlaku untuk Ibu Dr. Atiyah Suharti MPD, dan sisanya nanti masih ada 20 menit kita akan melakukan diskusi. Dan kepada Bapak Ibu yang hadir pada webinar siang hari ini, boleh sambil menyimak dari narasumber juga melayangkan pertanyaan-pertanyaan lewat chat yang sudah tersedia. Terima kasih. Baiklah, marilah kita simak pemaparan bedah modul PKB Matematika MTS UP2 bilangan berpangkat dan akar. Kepada Ibu Vera Kusmayanti MPD dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Hevin. Cuma mohon izin sebelumnya untuk sesi 1 ini itu berdasarkan hasil diskusi kami di grup IN, diserahkan kepada Ibu Atiyah dulu, Bu Hevin. Oh gitu. Kita sudah bagi, iya. Oh, jadi gitu. Sesi pertama diserahkan kepada Ibu Atiyah. Ya, nanti kita gabung deh Ibu Vera, Ya. jadi nanti Ibu Atiyah 35 menit, kemudian Ibu Vera 35 menit, baru kemudian sesi tanya jawab. Ya. Gitu nggih? Ya. Baiklah. Bu Atiyah dulu. Ya. Untuk sesi yang pertama kita berikan kepada Ibu Hajah Atiyah Suharti MPD, tapi sebelumnya akan kita sampaikan CV singkat beliau. Ibu Dr. Hajah Atiyah Suharti MPD adalah pengembang program peningkatan kompetensi guru matematika APMI. Kemudian beliau juga konsultan pengembang kurikulum pendidikan. Selain itu beliau juga seorang dosen luar biasa program magister pendidikan matematika di Universitas Pasundan. Untuk riwayat pendidikan dan pelatihan sudah tidak bisa diragukan lagi. Beliau menempuh doktoral dan dengan mengambil jurusan pengembangan kurikulum di UPI Bandung. Dan instansi beliau ada di Balai Diklat Keagamaan Bandung. Baiklah, marilah kita simak bersama pemaparan narasumber kita Ibu Dr. Hajah Atiyah Suharti MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Hevin. Bu Vera, saya pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pimpinan dan manajemen di Kementerian Agama, dari Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Direktur, dan seluruh Kakkanwil yang memfasilitasi kita semua sebagai guru matematika di masing-masing provinsi untuk menyumbang ya, mengajar matematika, mengabdi sebagai guru matematika. Juga yang saya hormati Kasubdit Kasubdit MI ya, dan MTS Pak Ainur Rafiq yang hadir di sini. Yang saya banggakan teman-teman semua sharing untuk guru matematika demi memajukan pendidikan matematika dalam rangka juga meningkatkan kualitas siswa kita semua gitu, siswa madrasah. Baiklah, saya izin share screen. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat, teman-teman. Memang pada saat ini kita akan membedah modul PKB modul kedua, modul tentang bilangan pada mapel matematika, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Perlu teman-teman ketahui, dan pasti teman-teman sudah mengetahui bahwa modul-modul ini adalah fasilitasi dari kementerian, khususnya dari Dirjen Pendidikan Islam, untuk seluruh guru
termasuk di dalamnya mapel matematika khususnya di sini. Nah, ini adalah untuk fasilitasi pengembangan diri, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bersyukur bahwa modul ini sudah disusun oleh, sudah difasilitasi oleh Direktorat GPK Madrasah untuk madrasah berbagi ini ya, disosialisasikan dengan teknologi yang luar biasa, bisa didengarkan oleh 124 pendidik matematika, guru matematika sanawiyah di seluruh Indonesia. Semoga ini menjadi fasilitasi juga untuk meningkatkan pendidikan matematika kita. Modul ini tentu ada sistematikanya. Sebagaimana di UP1, demikianlah sistematika di dalam modul mapel matematika. Di UP1, sistematikanya sama dengan UP2. Nah, untuk apa ada modul itu? Nah, ini Ibu Bapak yang perlu diketahui. Tiada lain sesuai dengan standar pendidik, standar kompetensi guru yang harus dimiliki oleh guru. Ada dua hal di dalam pembelajaran mata pelajaran matematika atau mata pelajaran yang lainnya, yaitu dua hal ini tidak bisa terpisahkan, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Ini sangat yang harus dimiliki di dalam perform di kelas ketika kita mengajar mata pelajaran. Nah, di dalam target kompetensi di modul ini, modul UP2, tentu saja secara generik bahwa secara pedagogik diharapkan bahwa diharapkan dengan teman-teman dengan membaca modul ini, teman-teman akan mampu menyusun rencana pembelajaran yang lengkap, tapi berbasis data dan analisis. Jadi menyusun rencana pembelajaran itu berbasis data dan analisis data oleh teman-teman sendiri. Harapan dari modul ini seperti itu. Jadi ini mudah-mudahan menjadi inspiring ya, bahwa modul itu diharapkan dengan membaca modul ini teman-teman bisa menyusun perencanaan. Sekali lagi ini stimulasi agar teman-teman membuat perencanaan itu berbasis data dan menganalisisnya sesuai dengan peserta didik atau siswa yang akan kita hadapi begitu. Kemudian sesuai kondisi siswa. Artinya penyesuaian di dalam perencanaan pembelajaran harus mempertimbangkan siswa. Maka ketika melaksanakan pembelajaran bilangan berpangkat dan bentuk akar yang mendidik itu bagaimana? Nah, modul ini memberikan stimulasi itu di LKPD-nya, di dalam alur bagaimana mengajarkannya. Modul ini memberikan gambaran penyesuaian dengan siswanya. Nah, di sini mungkin modul ini akan memberi inspirasi pada teman-teman dengan gambaran alur pembelajaran seperti itu. Itulah sebagaimana satu contoh, satu urutan yang bisa teman-teman lakukan. Nah, modul ini juga bisa dilaksanakan oleh teman-teman dengan alur yang tersedia. Nah, tiada lain adalah untuk itu tadi. Bagaimana melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa, bagaimana memberikan pembelajaran bilangan berpangkat dan bentuk akar yang mendidik, yang betul-betul mendidik siswa, tidak sekedar pengetahuannya, juga keterampilan dan sikapnya tentunya. Nah, ini yang harus difahami. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi untuk perbaikan. Tentu saja alur yang diberikan diberikan di modul ini sebagai satu alur yang harus dipraktikkan oleh teman-teman. Makanya nanti ini juga akan memberikan satu inspiring untuk mengevaluasi pelaksanaan dari alur yang ada di modul ini seperti apa. Nah, ini untuk mengevaluasi. Silakan digunakan untuk bagaimana mengembangkan pembelajaran khususnya di UP2 ini berkenaan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar yang mendidik. Kemudian target kompetensi lain dari modul ini adalah profesional.
Jadi teman-teman diharapkan teman-teman guru mata pelajaran matematika menguasai konsep dan pola pikir keilmuan tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tentu saja menguasai konsep dan pola pikir di dalamnya konsep dan aplikasinya dalam konteks kehidupan dan kebutuhan siswa yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi kebermaknaannya itu tidak ditinggalkan. Menguasai ilmu secara pendalaman materi, menguasai materi bilangan berpangkat dan bentuk akarnya, tentu saja dengan proses yang bermakna, sehingga siswa dapat terbayang konsep dan aplikasinya bagi kehidupannya sekalipun, begitu ya. Nah ini yang diharapkan pada peningkatan modul ini. Nah di dalam modul sudah dijelaskan secara rinci. Sebetulnya dengan membaca modul yang ada, yang sekarang teman-teman bisa menguasai kompetensi apa yang harus ditingkatkan di kitanya di pembaca modul, termasuk saya, adalah kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional. Indikator-indikator pencapaian kompetensi pembaca modul yang wajibnya adalah kita sebagai guru matematika, kompetensi gurunya di IPK-nya sudah sangat rinci, dan itu adalah mewakili dari peningkatan kompetensi pedagogi dan profesional yang sudah digambarkan tadi, begitu ya. Nah ini ya insya Allah kalau secara rinci teman-teman mengikutinya, indikator kompetensi ini bisa tercapai. Selanjutnya di dalam modul juga terdapat target kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Nah, di sini memang kompetensi dasar yang diambil 3.3 di kelas 7 dan 3.1 di kelas 9 yang diturunkan pada target kompetensi dasar. Pada bedah modul di kami di antara instruktur nasional ini ada satu perbaikan di dalam target kompetensi buat siswa ini. Nah, ini adalah masukannya ya, yang memang belum tercantum di modul yang tertulis, yaitu 3.3 di kelas 7 itu pasti beriringan dengan 4.3 ya. Jadi kalau 3 titik pasti beriringan dengan 4 titik karena memang dua hal ini tidak terpisahkan dalam kematerian tersebut, begitu ya. Demikian pun di kelas 9 di 3.1 dan 4.1. Nah, ini memang nanti ke depan akan diperbaiki. Nah, di 3.1 menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Nah, keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat, positif, dan negatif. Perlu teman-teman ketahui, di dalam alur materi dan LKPD-nya sudah memuat 3.3 dan 4.3 ini. Meskipun di dalam modulnya target kompetensinya hanya tercantum 3.3 dan 3.1 pada kelas 9. Tetapi di dalam alur pembelajarannya sudah memuat 3.3 dan 4.3, juga kompetensi dasar 3.1 dan kompetensi dasar 4.1. Jadi di 3.1 di kelas 9 menjelaskan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Teman-teman bisa lihat bagaimana hierarkial nanti pemahaman dari kelas 7 nanti loncat ke kelas 9 dari KD sehingga prakonsep di kelas 7 asumsinya siswa kita itu sudah memahami bagaimana sebetulnya bilangan dan bentuk bilangan berpangkat bulat, positif dan negatif. Kemudian pendalamannya di kelas 9 itu melakukan operasi bilangannya dan menyelesaikan masalahnya tentunya. Nah, ini hierarkial secara keilmuan materinya bisa dilihat dari kompetensi dasar ini, gitu ya. Nah, selanjutnya apa tujuan dari modul ini? Inilah tujuannya.
Jadi meningkatkan kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional guru melalui kegiatan PKB. PKB itu adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Modul ini akan menstimulasi pertama di pengembangan dirinya, yang kedua yang paling kental adalah bisa juga di karya inovatifnya, bisa juga di publikasi ilmiahnya. Dari fasilitasi modul ini teman-teman juga bisa menulis karya tulis, bukan? Nah, ini juga menjadi meningkatkan kompetensi pedagogis dan profesionalnya. Kemudian di pedagogisnya teman-teman bisa menelaah bagaimana alur pembelajaran, alur cara berpikir siswa yang ditunjukkan di LKPD maupun di materi di silabus yang tersedia di modul ini. Kemudian meningkatkan hasil asesmen kompetensi guru. Nah, diharapkan dengan memahami modul ini, teman-teman juga di AKG-nya bisa meningkat. Kemudian yang ketiga, bahwa tujuan dari fasilitasi modul ini juga memfasilitasi sumber belajar guru dan peserta didik dalam mengembangkan kurikulum, mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Jadi bisa saja ini menjadi salah satu sumber belajar teman-teman di dalam mengembangkan profesionalisasi sebagai guru matematika. Nah, dalam modul ini digambarkan organisasi pembelajarannya. Harapannya teman-teman bisa melaksanakan modul ini dengan organisasi pembelajaran seperti ini. Dari segi materi, itu ada dua, bilangan berpangkat positif dan negatif, bilangan berpangkat bilangan rasional dan bentuk akar. Nah, ini ada in learning, ada on learning gitu ya, ada prakteknya. Nah, diharap modul ini dipelajari, kemudian dipraktekkan, kemudian kita direfleksi lagi, didiskusikan lagi apa nih perbaikannya, apa yang dirasakan. Nah, sebetulnya ketika kita ingin meningkatkan profesionalitas kita, pedagogi dan profesionalitas kita, hal ini perlu dilakukan. Nah, ini dilakukan tentu saja tidak bisa sendiri. Ada baiknya tadi di community development-nya, di MGMP-nya, sehingga community development ini bisa take and give dalam pengembangan profesional dan pedagogi teman-teman, khususnya di modul ini adalah bilangan berpangkat positif dan negatif. Nah, ini asumsinya 3JP ini kalau dipraktekkan ini sebagai panduan, tentu peningkatannya akan signifikan, begitu ya. Nah, itu adalah organisasi pembelajarannya. Langkah kegiatannya seperti apa? Nah, dalam modul digambarkan langkah kegiatannya itu secara detail ya, teman-teman. Jadi, kalau di dalam in-learning-nya, teman-teman bisa mempraktekkan sesuai dengan panduan yang diberikan oleh modul. Dengan catatan langkah-langkah kegiatan ini disesuaikan dengan langkah-langkah kegiatan yang ada di UP masing-masing. Nah, di UP 2 boleh disesuaikan tidak begini, tetapi ada baiknya langkah-langkah itu teman-teman sepakati di MGMP-nya, di community development-nya, sehingga kita bisa mengembangkan. Nah, itu ditekankan oleh dari mulai Miss IN sampai FASPRO sampai FASDA itu harus menekankan bahwa ini harus berkembang, modul ini harus menjadi panduan dan terus dikembangkan terus gitu ya. Nah, bagaimana pembelajaran di UP2 mengenai materi ini? Nah, ini sebagai stimulasinya modul ini menunjukkan alur dari realitas dulu ya, dari kenyataan yang bisa dilihat oleh anak-anak, oleh siswa, dengan memutar satu kasus, satu kejadian, satu praktek yang dilakukan oleh guru yang diperoleh dari YouTube. Tentu saja karena waktunya sebentar, ini tidak bisa saya jelaskan. Nah, ini bisa menjadi stimulasi buat siswa gitu. Nah, ini kan perlu juga dibahas di MGMP-nya, apakah ini pas atau ada yang lebih baik, bisa saja. Hanya di modul ini kita mengambilnya ini, modul tersebut mengambilnya itu. Nah, dari video itu tentu saja harus ada penguatan. Apa kesimpulannya?
oh ternyata konsep berpangkat, konsep bilangan berpangkat negatif positif itu ada ya. Simpel banget kalau dalam satu kasus kehidupan menggunakan konsep itu. Nah, sampai terbayang oleh siswa bahwa konsep itu ada kebermanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, atau dalam sebuah profesi, atau dalam satu kejadian alam. Itu yang perlu disampaikan pertama, sehingga minat dan keinginan siswa belajar matematika menjadi meningkat. Ya, ini adalah berguna bagi saya, begitu ya. Jadi sampai begitu. Nah, stimulasi dari modul ini dengan video tadi. Ada lagi stimulasi lain, teman-teman, yang bisa kita ambil contoh. Misalnya, pada kehidupan sehari-hari. Kita tidak terlepas dari perhitungan-perhitungan bilangan dalam bentuk pangkat. Misalnya, pada dunia kesehatan, para medis yang bekerja di Palang Merah Indonesia selalu disibukkan dengan sistem transfusi darah. Setiap kantong darah hasil donasi dari pendonor darah harus diukur dengan takaran tertentu untuk kepentingan medis, baik kandungan sel darah merahnya maupun sel darah putihnya. Penggunaan bilangan berpangkat bagi tim medis, ya, bagi tim medis, jadi bagi tim medis dalam melaksanakan tugas di atas adalah sesuatu yang niscaya, terutama untuk mengatur ukuran dan jumlah penggunaan darah dalam bentuk kantong yang diperoleh dari pendonor dan akan didistribusikan kepada pengguna atau pasien. Lihat saja, konsep bilangan berpangkat ini sangat-sangat berguna ketika kita ingin menyelamatkan nyawa orang. Nah, kasus seperti ini adalah penguatan bahwa kita harus belajar matematika nih, begitu ya, khususnya materi ini gitu. Nah, selanjutnya di penguatan juga, misalnya perhitungannya seperti apa sih? Misalnya, nah ini bisa dieksplanasi dengan konsep perpangkatannya ini. Misalnya seorang perawat mengatur paket darah, di mana setiap kantong darah didonasikan oleh pendonor kepada PMI berisi 0,5 liter darah. Diketahui bahwa 1 mm kubik adalah 10⁻³ ml. Jika dalam 1 ml kubik darah mengandung 3 × 10⁻⁴ sel darah putih, maka jumlah sel darah putih dalam satu kantung darah tersebut dapat dihitung secara matematis dengan menggunakan konsep bilangan berpangkat. Setelah dihitung dengan menggunakan konsep bilangan akar dan dengan menggunakan notasi ilmiah, maka dapat diketahui bahwa jumlah sel darah putih dalam satu kantung darah sebanyak 1,5 kali 10⁻10 ml. Perhitungan ini memberikan inspiring buat anak-anak, yuk kita belajar. Nah, modul ini memberi stimulasi seperti itu. Teman-teman punya stimulasi lain? Saya yakin punya. Tapi modul ini memberikan inspiringnya, alurnya seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi inspiring yang memberikan pengayaan buat teman-teman. Demikian juga di dalam modul, alurnya setelah memberikan penguatan di dalam konsep konsep yang bermakna, itu juga dimasukkan nilai-nilai Islam. Konsep berpangkat ini digunakan juga dalam konsep infak. Jadi setiap orang muslim sudah mengetahui bahwa jika menginfakkan sebagian harta di jalan Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda. Itu di Quran dan di hadis sudah dipaparkan. Konsep berlipat ganda merupakan interpretasi dari sebuah konsep kuadrat dalam bilangan. Oleh karena itu, integrasi konsep kuadrat dalam Islam sangatlah tepat untuk memotivasi setiap muslim untuk bersedekah dan berinfak, beramal soleh. Dalam Al-Quran Allah sudah menggambarkan betapa berlipat gandanya berkali-kali pahalanya yang akan diterima oleh orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Pengertian berlipat ganda tersebut dalam konsep matematika dapat dikategorikan bilangan berpangkat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, nah, mungkin saya
artinya perumpamaan. Nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Jadi setiap butir itu terus tumbuh, berlipat ganda, berpangkat gitu ya. Nah, ini akan memotivasi juga siswa untuk selalu belajar, dan terutama bahwa berpangkat ini dalam hitungan infak itu luar biasa begitu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini. Mudah-mudahan tidak berlebih waktunya, dan yang di dalam alur materinya mungkin rekan saya Bu Vera akan lebih menjelaskan. Itu mungkin Bu Hevin yang bisa saya jelaskan. Untuk sesi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dr. Atia Suharti MPD. Allah kami semua bisa mendapatkan materi yang sangat jelas dan insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya. Waktu kita berikan kepada Ibu Vera Kusmayanti NPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Hevin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Menteri Agama serta jajarannya, dan yang tentunya hari ini alhamdulillah acara bedah modul ditemani oleh Pak Ainur Rafiq. Semoga Pak Ainur Rafiq selalu sehat, terus mendampingi kami guru-guru madrasah untuk lebih hebat lagi dari tetangga sebelah ya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan untuk sesi yang kedua. Sebentar saya share screen. Ya, di sesi kedua ini, di dalam modul itu terdapat LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, di lembar kerja peserta didik ini, ya, di lembar kerja peserta didik ini, Bapak dan Ibu bisa lihat nanti di dalam UP-nya, di situ ada lembar kerja yang mengarah pada tujuan dari pembuatan modul ini, pembelajaran ini. Di sini dikatakan bahwa tadi Bu Atia sudah menjelaskan sedikit, kompetensi dasarnya adalah siswa menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Lalu ada target kompetensi dasar. Nah, di dalam UP ini ada lembar kerja. Namun lembar kerja ini bukan wajib. Bapak Ibu nanti saat mengajarkan materi bilangan berpangkat ini ya yang dipakai sesuai dengan UP yang kami sudah buat bersama, bukan ya Bapak Ibu. Tadi Bu Atia sudah mengingatkan bahwa silakan dikembangkan. Dikembangkan sesuai dengan kondisi peserta didik. Jadi ini adalah salah satu contoh lembar kerja peserta didik untuk materi bilangan berpangkat. Jadi hanya salah satu contoh. Saya yakin Bapak Ibu guru yang hebat ini jauh lebih hebat dari kami. Ya, jauh lebih memiliki pengalaman karena kita berada di lingkungan madrasah yang berbeda-beda. Ya kan? Mungkin nanti di daerah Indonesia Timur untuk menerangkan bilangan berpangkat bisa menggunakan alat
alat peraga yang sederhana disesuaikan. Kemudian bisa, kadang saya melihat kalau sering di YouTube itu banyak sekali konsep dari penanaman materi bilangan berpangkat. Jadi silakan Bapak Ibu mengembangkan LKPD yang ada atau sesuai dengan kondisi kebutuhan dari madrasahnya. Nah, di sini di dalam UP untuk LKPD 1, kalau Bapak Ibu perhatikan ini mulai dari bentuk pangkat, apa sih itu bentuk pangkat, merupakan perkalian bersusun sampai akhirnya siswa mendapatkan kesimpulan bahwa oh ternyata bentuk pangkat itu adalah perkalian berulang. Ini adalah langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh siswa sehingga dia menemukan konsep bahwa bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Nah, seperti ini. Nanti kita beri lagi contoh-contoh yang banyak karena sering mengisi berpola berkali-kali sehingga anak-anak bisa menyelesaikan dari bilangan berpangkat ini. Kemudian di LKPD selanjutnya, ini LKPD kedua yaitu tentang bilangan berpangkat rasional dan bentuk akar. Ini untuk kelas 9 ya. Ini hanya kembali lagi ini hanya salah satu contoh yang ada di dalam UP. Silakan Bapak Ibu kembangkan sehingga anak memahami sebenarnya bagaimana ya cara kita itu untuk menanamkan konsep bahwa bilangan berpangkat rasional itu ada kaitan bilangan berpangkat rasional itu dengan bentuk akar itu seperti apa. Nah, ini kembali lagi ini hanya salah satu contoh LKPD. Bu, kayaknya nggak sesuai deh di madrasah saya kalau saya menggunakan LKPD ini. Monggo, silakan disesuaikan dengan kondisi siswa Bapak Ibu. Kalau merasa ini kayaknya nggak akan sampai deh anak kami itu berpikir seperti ini. Ada tahapan-tahapan yang harus sebelumnya itu dipahami oleh siswa-siswi kita. Silakan Bapak Ibu, silakan pergunakan LKPD yang sudah Bapak Ibu buat, yang menurut Bapak Ibu itu lebih cocok dengan kondisi siswa di tempat Bapak dan Ibu. Ya, oke. Nah, ini adalah LKPD yang harus diselesaikan oleh siswa. Jadi intinya di UP ini tadi ada kegiatan in on in. Nah, kegiatan ini sudah pernah kita beberapa mungkin Fasprop atau Fasda yang sudah mengikuti pelatihan apa sih in di sini gitu kan. Oh iya tadi membuat desain pembelajaran ya kan. Membuat desain pembelajaran. Nah, di UP ada contohnya seperti ini. Silakan Bapak Ibu kembangkan. Oh, oke nih desainnya bisa dipakai nih gitu kan. Tapi oh saya kurang cocok nih di sini. Desainnya dirubah sedikit atau ditambah lagi gitu. Silakan. Nah, kegiatan on-nya adalah mempraktekkan. Mempraktekkan sesuai dengan desain pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat di MGMP itu sendiri ya. Jadi LKPD-nya dikembangkan sesuai dengan desain pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat. Itu ya. Nah, setelah itu dilihat hasilnya apakah anak-anak memahami dengan LKPD yang Bapak Ibu telah buat bersama gitu kan. Jika hasilnya maksimal, nah berarti LKPD tersebut bagus. Itu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya hasilnya belum maksimal, nah kita nanti ada in. Nah ini menggodok, melihat bagaimana hasil capaian belajar siswa ketika kita menggunakan LKPD yang sudah kita buat bersama itu. Oh ternyata di sekolah saya nggak cocok nih Pak. Ternyata pas di sini anak masih bingung perintah-perintahnya bagaimana. Nah inilah fungsinya dari MGMP itu sendiri. Jadi kita memiliki file yang sekiranya untuk biar matematik menyenangkan kayaknya harus ditambah nih untuk belajar bilangan berpangkat. Tadi Bu Atia menjelaskan ada video YouTube ini anak biar ditanamin dulu, dipancing dulu, diberi stimulus dulu, diberi pemahaman yang dasar dulu. Nah, setelah itu
Nanti kalau sudah selesai, sudah direvisi kembali, silakan dipergunakan kembali. Makanya kenapa ending dari kegiatan PKB ini untuk tadi penelitian tindak kelas ya. Jadi untuk LKPD ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Nah, di dalam UP ini juga ada contoh soal. Di situ ada contoh soal ya. Silakan Bapak Ibu dilihat di sini ya. Air menetes sia-sia dari keran air di musola. Jadi ini sudah menggambarkan penanaman integrasi keislaman dalam arti sudah membuat soal memasukkan unsur-unsur keislaman. Keran air di musola menetes sia-sia. Ini berarti kadang saya suka, kenapa ya kok menetes sia-sia? Ini kan padahal mubazir, sayang banget. Coba deh kalian hitung. Bisa juga misalnya saya pernah baca itu ada seorang anak usia 10 tahun, dia nongkrong di warteg, dia lihat nasi terbuang. Akhirnya dia timbang. Setiap nasi kebuang dia timbang. Ternyata banyak ya nasi yang terbuang dengan sia-sia. Nah, mungkin ini yang kita harapkan bersama bahwa ketika anak didik kita belajar tentang bilangan berpangkat, ya kan, tahu mana yang baiknya tadi bersedekah. Ya, mudah-mudahan saat mereka nanti menjadi orang yang sukses, mereka senang untuk bersedekah. Kemudian mereka juga berusaha untuk, oh ya ternyata kalau kita membuang makanan, kemudian lupa menutup air keran, ternyata ada hal yang sia-sia yang nantinya mendekat kemubaziran. Ya, jadi untuk pembuatan soal ini silakan Bapak Ibu kembangkan lagi. Pasti lebih banyak soal-soal tentang bilangan berpangkat itu sendiri. Nah, ini hanya penguatan saja. Di sini penguatan di sini ini juga ada di UP ya. Apa sih itu sebenarnya bilangan berpangkat positif? Silakan Bapak Ibu nanti baca saja di UP-nya ada apa saja di bahan bacaannya ya. Di situ bisa dilihat, mungkin sesekali kita ya iseng-iseng, oh ya bacalah UP2 ini ada apa sih bahan bacaannya, mungkin ada hal yang belum saya pahami, nanti silakan Bapak Ibu membaca di UP2 tersebut. Nah, ini adalah konsep-konsep yang tertuang di dalam UP. Ya, jadi ada konsep bilangan, ada sifat bilangan berpangkat, apa saja sih sifat-sifat bilangan berpangkat itu sendiri, itu tercantum di dalam UP itu sendiri. Terus semua ada di dalam UP, sifat bilangan berpangkat. Bagaimana kalau dia pangkatnya 0, bagaimana kalau dia, nah seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bu Hevin dari saya, kita saling diskusi saja di sini. Saya rasa di sini semua guru hebat, jadi kita malah lebih enak lagi kalau kita sharing. Mungkin itu saja Bu Hevin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami aturkan kepada Ibu Vera Kusmayanti MPD, dan untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand, sehingga nanti bisa kita persilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Vera maupun Ibu Katia. Silakan untuk yang ada, untuk penanya bisa melalui chat, bisa melalui raise hand. Silakan kepada seluruh peserta. Ini nanti kita buat untuk sesi tanya jawab ada 2 sesi. Tiap sesi nanti kita tampung 2 pertanyaan. Kemudian jika memang nanti waktu masih memungkinkan, kita buka sesi tanya jawab yang ketiga. Ngaten Jik, Ibu Atiyah dengan Ibu Vera. Jik. Monggo kami persilakan kepada seluruh peserta, mungkin ada pertanyaan dari pemaparan materi beliau berdua.
memang untuk di lapangan, di saat masa pandemi seperti ini, kita dikejar waktu, untuk waktu mengajar kita juga dikurangi, kemudian kita juga dituntut untuk bisa memahamkan siswa, bisa menanamkan konsep kepada anak, itu benar-benar suatu tantangan tersendiri bagi kami di lapangan, Ibu. Jadi kami mungkin selama pandemi ini hanya bisa memberikan secara teori, gitu. Nah, dengan adanya modul PKB ini, alhamdulillah bisa membantu kami yang ada di lapangan untuk menyampaikan materi yang menyenangkan kepada anak-anak, dan juga yang terpenting anak bisa menguasai konsep melalui modul tersebut. Begitu Ibu, mungkin dengan pengurangan waktu kita mengajar di masa pandemi ini, adakah Ibu untuk solusi untuk anak-anak kita, mungkin kita diberi clue-clue untuk stimulus-stimulus itu yang baik untuk anak-anak kita. Mungkin itu Ibu, kami yang ada di lapangan kondisinya seperti itu. Mungkin Ibu Atiyah atau Ibu Vera, monggo. Iya, baik. Inilah memang kendala pandemi ya. Jadinya gurunya juga bingung mau nanya apa gitu ya. Udah matematik susah, yang tadinya 6 jam tatap muka jadi berkurang, yang tadinya 1 jam tatap muka 40 menit, kemudian berkurang ada yang menjadi 30 menit, begitu ya Bu Hevin ya? Iya. Memang ini sebenarnya kendala ini kita rasakan semua gitu loh. Dampaknya apa? Ya kalau mungkin di daerah kota besar untuk Zoom atau apalah gitu kan, itu masih bisa bertemu dengan siswa ya, seperti ya mohon izin kalau di madrasah kami untuk kendala seperti ini dapat diatasi gitu kan, karena kelas kami adalah kelas digital, di mana memang sudah disiapkan sarana dan prasarananya untuk belajar seperti ini gitu kan. Bahkan pihak madrasah pun yaitu dibantu oleh komite mempersiapkan apa-apa saja yang diperlukan oleh guru itu biar anak-anak tetap belajar gitu kan. Namun kondisinya memang betul Bu Hevin, ini bahkan saya sempat iseng gitu ya, bukan iseng, mencoba membandingkan hasil anak yang memang belajarnya melalui Zoom dengan saat kita tatap muka gitu. Itu ternyata jomplang sekali untuk penguasaan konsep matematika itu sendiri. Ini tantangan buat kita bersama sebenarnya. Ini kendalanya dalam arti kita masih bisa diatasi dengan ada Zoom ya kan. Bagaimana dengan teman-teman kita yang di pelosok-pelosok yang bahkan mungkin HP saja anak tidak punya gitu kan. Nah, ini saya pernah ke daerah Lombok. Waktu itu masih masa pandemi, saya melihat gitu, mereka ternyata tetap belajar gitu, walaupun tidak apa ya, kalau kita kan di DKI khususnya gitu bisa pakai Zoom atau gimana, ya ini untuk mengantisipasi mereka belajar dan saya sambil lewat belajar Nak, ya belajar Bu gitu kan, pakai masker, iya pakai masker, jadi walaupun tidak ini ternyata mereka masih belajar gitu, masih tetap ya mendapatkan ilmu. Cuma ya kembali lagi tadi, mungkin ada strategi-strategi yang memang harus kita ambil, di mana kira-kira dari materi ini yang esensial, yang penting yang anak harus kuasai apa ya gitu loh. Karena kalau anak-anak sekarang kita kasih link YouTube, mereka berkali-kali juga akhirnya paham gitu ya Bu Hevin ya. Jadi kalau di saya itu mengarahkan ke anak-anak itu untuk sering coba kamu cari deh gitu. Ini kita kasih link YouTube yang mengarah yang ini. Nanti setelah itu kalau ketemu karena cuma 30 menit yang tadi 40, jadi kita tinggal diskusi aja. Sudah dilihat YouTube-nya? Nah, bagaimana menurut kamu? Jadi di situ tetap ada
interaksi tanya jawab gitu kepada siswa. Jadi tidak kita nerangin gitu, oh, ini gini ya, itu anak juga nggak akan dengar, bahkan mungkin matiin videonya ya, off kamera gitu. Tapi kalau kita share dulu link YouTube-nya, silakan di ini dulu, terus langsung yuk kita diskusi. Gimana menurut kalian? Tetap yang namanya pembelajaran aktif itu tetap harus kita laksanakan. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang tidak memiliki fasilitas? Nah, mungkin di sini wadah kita untuk berbagi, Bu Hevin. Kira-kira mungkin di daerah timur, di daerah ujung barat sana, mungkin punya pengalaman, kita sharing di sini. Kalau saya gini, Bu, gini. Mungkin itu aja, Bu Hevin. Kita kembalikan ke teman-teman untuk sharing gitu. Gimana caranya kalau fasilitas itu tidak ada di tempat kita? Apa yang kita lakukan bisa sharing di sini. Mungkin itu saja, Bu Hevin. Dari Bu Atia, mungkin bisa mau menambahkan, silakan. Ada tambahan dari Ibu Atia? Ya, jadi kondisi yang dihadapi oleh ibu guru adalah pengalaman yang luar biasa yang dihadapi ibu guru ketika menemukan solusi. Best practice yang dibangun di dalam PKB biasanya dihadapi oleh guru-guru yang mempunyai tantangan yang berat, yang besar. Tapi kemudian kita berpikir mencari solusi. Jadi kalau ketika kita fokus kepada kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh anak, apakah itu dari kurikulum 2013 atau yang di kurikulum 2013 masa pandemi yang disederhanakan, kan begitu ya. Dan kita fokus pada pemberian materi agar siswa mencapai kompetensinya, tentu itu harus dicari bersama-sama. Mencari bersama-sama tadi Bu Vera sudah bilang salah satu alternatifnya adalah kita dengan komunitas profesi ini, komunitas guru matematika begitu. Jadi kalau sharing pengalaman juga saya di Asosiasi Guru Matematik Indonesia pada tahun 2000 berapa ya 2000 lupa lagi tahunnya. Itu pernah dengan media listen study itu guru-guru matematika Kota Bandung, dengan di MGMP Kota Bandung gitu. Ini kebetulan SMP yang saya bimbing, SMP justru SMP guru matematika itu baru menemukan sebuah rancangan pembelajaran yang betul-betul yes gitu, itu 1,5 tahun dengan metode listen study. Artinya kita diskusi di modul ini sudah ditampakkan bahwa di modul ini digambarkan pendalaman materi dulu, kemudian pada in-service pertama guru-guru diskusi, kita diskusi sama-sama sharing, kemudian dipraktekkan 2 kali pertemuan di modul ini kan begitu, kemudian diskusi lagi. Alur itu harus dikembangkan terus-menerus. Karena yang saya rasakan pada waktu itu menemukan satu rancangan pembelajaran beserta alat peraganya itu 1,5 tahun. Kita baru menemukan, oh ya ini nih gitu. Sampai model itu digunakan oleh guru besar UPI atau dosen-dosen UPI untuk pembelajaran matematika, mata kuliahnya di UPI begitu. Ini hal yang menurut saya hal yang yang sebetulnya best practice yang harus teman-teman sharing. Best practice itu bisa lahir dari profesional, dari pengalaman lapangan begitu. Kalau pengalaman lapangan saya di kelas tentu sudah berkurang karena saya Widya Iswara begitu ya. Tapi pengalaman lapangan teman-teman masih terbuka lebar untuk menemukan best practice itu. Karena expert lapangan adalah teman-teman semua. Nah, tantangan yang digambarkan oleh Bu Hevin itu merupakan tantangan yang harus kita sama-sama hadapi. Marilah kita bagaimana caranya menghadapi itu. Nah, kalaupun itu modul adalah
stimulan, ya tentu kesulitan-kesulitan lain saya yakin teman-teman juga menghadapi begitu ya. Nah ini yang harus kita kembangkan terus begitu. Jadi di modul itu gambaran bagaimana kita cara mengembangkan sehingga kita memiliki best practice in personal. Jadi pengalaman pribadi kita di dalam menemukan satu pengalaman yang terbaik di dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kualitas siswa. Mungkin itu Bu Evin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Atiyah. Memang ini ajang untuk kita saling sharing. Kami guru yang ada di daerah seperti apa, dan mungkin Bapak Ibu guru ada yang berada di kota mungkin tidak terlalu bermasalah dengan pandemi seperti ini. Baik, untuk selanjutnya ini di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Farida Hanum. Assalamualaikum, di tahun 2022 ini sudah dibuka kembali KKG MGMP. Apakah untuk mengajukan proposal MGMP-nya sudah bisa kita usulkan materi bilangan berpangkat? Kalau tahun lalu, seingat saya materi wajibnya adalah himpunan. Monggo Ibu, Bu Vera atau Bu Atiyah. Ini Bu Atiyah ranah siapa nih? mengajukan proposal. Mungkin Bu Zaim. Iya, mungkin ada yang bisa membantu karena ini ranah kebijakan ya. Ranah kebijakan ini Bu Hevin. Mungkin Bu Zaim bisa bantu atau Bu Najmi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. Bantu jawab, tapi kamera saya off kan ya, karena pakai diskusinya. Kalau secara teknis pengajuan proposal, kemudian perubahan pokja yang ditunjuk oleh Kementerian Agama di 13 provinsi dan lain-lain itu bukan ranahnya Institut Nasional. Nanti Ibu yang bertanya atau Bapak yang bertanya di kolom chat itu bisa menggali informasi di Kementerian Kabupaten masing-masing, pasti ada kok informasi dari daerahnya masing-masing. Karena itu masalah wilayah teknis yang dikelola oleh beda dari kita yang diberi amanah untuk memberikan konten masalah modul ini. Itu ya, jawaban dari saya, barangkali membantu Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu Bu Hevin, kebijakan bingung kita. Sedikit Bu Hevin, untuk masalah itu ya, apakah untuk mengajukan proposal MGMP-nya sudah bisa kita usulkan materi bilangan berpangkat? Kan ini bilangan berpangkat itu adalah UP2. Nah, kalau yang kemarin yang wajib itu adalah himpunan, ada kemungkinan misalkan sekarang himpunan yang wajib, tapi ada UP pilihan. Kita bisa masukkan UP pilihannya itu adalah bilangan berpangkat. Kalau saya pribadi kemarin, ketika tahun kemarin itu, UP wajibnya himpunan, UP pilihannya itu adalah bilangan. Nah, untuk tahun sekarang, kalau misalkan UP wajibnya itu tetap himpunan, UP pilihannya misalkan ini mau bilangan berpangkat, boleh bilangan berpangkat, nggak apa-apa gitu. Tinggal diajukan ke UP pilihannya. Jadi memilih UP bilangan berpangkat. Seperti itu mungkin dari saya, Bu. Terima kasih Pak Erik untuk bantuan jawabannya. Mungkin di sini juga banyak ketua MGMP, mungkin sudah ada yang bersiap-siap untuk mengajukan proposalnya. Gitu. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Anu Sutarno. Pertanyaannya yaitu bagaimana untuk daya tarik siswa selain YouTube misalnya di kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan masalah bilangan berpangkat. Monggo Ibu Vera atau Ibu Atiyah dipersilakan untuk menanggapi. Iya, tadi seperti kita sampaikan bahwa selain anak di-share untuk YouTube, apalagi sih? Nah, tadi Bu Atiyah sudah mengatakan bahwa best practice, berarti dilihat dari pengalaman guru-guru lain, kita sharing ya begitu Bu Atiyah ya. Jadi
kira-kira apa ya selain YouTube anak ini bisa paham tentang ini atau diajak ya kan, diajak terus kalau memang ada sawah kita ajak ke sawah. Misalnya kebetulan lagi ada bulir padi. Nah, itu kan tadi ada integrasi keislaman. Nah, coba deh Nak, coba kamu hitung-hitung ini. Nah, ini seperti itu atau juga dipraktekkan dengan kalau tidak salah itu ada seperti apa amuba ya, amuba itu kan juga bisa membelah atau menyusun. Terus atau kita ajak kita lihat ini yang ke mana? Ke area gelanggang gitu kan, kursi depan, terus nambah secara ini seperti itu diarahkannya ke arah sana. Mungkin seperti itu ya Bu Atia ya. Selain YouTube Bu Atia. Atau dari teman yang lainnya dipersilakan. Ya, betul ya teman-teman bahwa sumber belajar sih dari mana saja, mungkin dari jurnal-jurnal hasil penelitian teman-teman juga itu menjadi referensi, ya menjadi referensi. Banyak sekali penelitian alat peraga, penelitian bagaimana berbagai sumber belajar meningkatkan kompetensi, baik sikap, keterampilan maupun pengetahuan, begitu. Banyak sekali penelitian yang bisa kita ambil. Atau misalnya dari best practice-nya dalam dan luar negeri ini, baik secara paper maupun secara film, begitu. Nah, biasanya ini yang perlu kita terus gali karena pembelajaran dalam konteks berpikir di mana siswa berada, pembelajaran dalam konteks lingkungan yang kita hadapi, kita harus mampu juga menguasai konteks lingkungannya, konteks perkembangan siswanya, dan konteks ilmunya sendiri. Karena contextual learning itu kitanya sendiri harus menguasai segala hal itu, baru kita bisa menurunkan pada contextual learning-nya itu. Nah, ini yang perlu tantangan buat kita semua di dalam menemukan dan mempraktekannya. Begitu mungkin tambahan dari saya, Bu Hevin. Terima kasih Ibu Atia. Sekarang ini di kolom chat ada yang menyampaikan Bapak Rusman Saleh, informasi terbaru sudah tidak ada UP wajib. Materi yang wajib adalah materi umum. Ajakan Menteri Agama dan toleransi beragaman. Bagaimana dengan informasi ini, Ibu? Mohon pencerahannya. Nah, iya ini dia nih. Makanya kalau kebijakan ini tadi ya Pak Rusman mungkin sudah mendapatkan informasi terbaru lebih dulu dari kami di sini ya. Ya kalau memang ini sebenarnya sih ada Pak Ainur nggak? Mungkin Pak bisa tanya langsung ke Pak Ainur ya. Bisa tanya. Ada Pak Ainur. Ini udah live. Ya. Udah live ya, ya mungkin dari dengan beliau bisa lebih pasti lagi gitu. Ini Pak Rusman informasinya kalau memang ini yang terbaru seperti ini, ya nanti, tadi yang Bu Zaim bilang coba ditanya ke mana Bu Zaim? Kabupaten masing-masing ya. Kabupaten belum nyampe. Tapi mungkin juga rasional ya informasi itu karena pergerakan kurikulum kan ada 3 alternatif. Boleh mengambil kurikulum 13, boleh mengambil kurikulum 13 yang disederhanakan, dan boleh mengambil kurikulum merdeka. Itu ada di KMA Menteri Agama yang terbaru, begitu. Sehingga memang kita sebagai guru matematika juga harus bersiap-siap nih mengadaptasinya, begitu. Rasional juga informasi itu menurut saya. Bisa jadi begitu. Terima kasih. Selanjutnya apakah modul yang sudah ada ini UP 1 sampai 12 ini berhubungan dengan kurikulum merdeka, apakah sudah sesuai begitu Ibu? Nah, Bu Atia nih jagonya nih. Pas Bu Atia. Silakan Bu Atia. Jadi kalau matematika di kurikulum merdeka itu memang ada
ada perubahan sistematika begitu ya, ada perubahan sistematika karena 8 standar nasional pendidikan itu diramu di dalam struktur kurikulum yang berbeda, di dalam capaian pembelajaran yang berbeda. Capaian pembelajaran itu sudah merangkum SKL KIKD-nya begitu ya. Jadi nanti itu kompetensi di matematika itu ada tertera di capaian pembelajaran dan juga pada prinsip pembelajaran dan asesmennya yang berbeda. Tetapi secara konten teman-teman sebenarnya tidak jauh berbeda secara konten ya. Tetapi pengayaan pada proses di kurikulum Merdeka berkaitan dengan proyek profil pelajar Pancasila akan memberikan pengayaan pada konten matematikanya yang diintegrasikan pada kehidupan sehari-hari dan diintegrasikan dengan mata pelajaran lain di proyek pelajar Pancasila. Karena di proyek pelajar Pancasila itu matematika tidak hanya sekedar mata pelajaran tapi menjadi proyek yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Tetapi kalau saya lihat di CP-nya itu tidak jauh beda dengan KIKD, karena memang CP sendiri adalah ramuan dari KIKD-nya kurikulum 2013, itu tidak jauh beda, tetapi lebih simpel dan lebih kentara prosesnya, sehingga pembangunan karakter kalau di matematika powering of math-nya itu loh, kekuatan matematika, daya nalarnya, rasionalitasnya, problem solvingnya itu lebih ditonjolkan begitu, lebih kental di CP-nya. Yang saya lihat sih begitu gitu. Nah, jadi untuk kontennya nggak terlalu jauh Bu Hevin, tapi kita ada di pengayaan di proses. Jadi nanti memang di asesmen nasionalnya akan dilihat kompetensi numeriknya. Ya, dan literasinya begitu. Jadi bisa matematika tapi dia juga harus mampu problem solving, mampu juga aplikasinya begitu. Lebih ke arah sana. Itu Bu Hevin yang mungkin sepintas ya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Ibu. Sebelum kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab, di kolom chat sudah ada absensi. Monggo kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi kegiatan webinar siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Di sini ada pakar-pakar yang hebat yang Nih ada nih Bu Atia, untuk matematika itu berapa jam di PBM? Karena di madrasah kami dihitung 5 jam per minggu. Bapak Ibu, kita punya KMA 183 dan 184. Monggo silahkan dilihat. Di situ sudah jelas semua struktur kurikulumnya dari MI, MTS, MA. Ya, mungkin kita melihat buku saktinya itu ya. KMA 183 dan 184. Ya, jadi silakan dilihat. Lihat KMA-nya untuk kurikulum 2013. Nanti yang ditunjuk piloting madrasahnya oleh Pak Menteri Dirjen Pendis itu juga bisa lihat KMA-nya di kurikulum Merdeka, aplikasi implementasi kurikulum Merdeka di Kementerian Agama untuk madrasah ada di situ KMA juga. 374 ya Bu ya. Iya KMA betul. 374. Lihat saja di situ, betul gitu ya. Gitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya, ini ada dari Pak Suhendra langsung ya. Oh, dari Ibu Anisatus Solihah. Ya, bentuk baku atau notasi ilmiah kadang disampaikan, kadang tidak. Kalau menurut saya perlu disampaikan karena terkait pelajaran IPA. Mungkin bisa menanggapi Ibu. Bentuk baku dari bilangan berpangkat ya, Ibu maksudnya ini kali ya. Iya, memang ya memang harus disampaikan Bu, karena jujur saja gitu ya. Kadang kita sudah mengajarkan bahwa 2 pangkat 3 itu adalah perkalian berulang gitu ya. 2 kali 2 kali 2. Nah, namun
kalau saat kita tes gitu kan, atau saat kita brainstorming gitu, ayo coba 3/2 berapa? Masih ada yang jawab 6. Ya, jadi memang kadang brainstorming itu perlu ya, mengingatkan ke anak itu ya harus kita lakukan berkali-kali. Ini anak nggak tahu anak sekarang ya, gampang nempel, gampang hilang gitu. Kalau saya bilangnya kamu tuh makanya baca doanya yang serius gitu, karena kalau jangankan kita ingatkan lagi kalau 10⁻² itu apa ya? Apa ya, Miss? Apa ya? Itu loh, yang satu itu loh, apalah, itu anak-anak sekarang. Mungkin itu yang saya rasakan selama saya mengajar bilangan berpangkat. Itu sendiri, ini udah pernah loh nak, waktu di kelas 7, coba diingat. Kan kelas 7 udah 2 tahun yang lalu katanya, karena kan kita kelas 9. Nah jadi itulah kadang sedih juga ya, kalau anak itu nggak nempel konsepnya. Makanya hal-hal yang memang seperti Ibu tanyakan ini, apakah bentuk notasi itu harus disampaikan? Ya memang harus disampaikan, karena itu keluhan dari guru IPA juga. Ada negor ke kita guru matematik, gimana sih guru matematiknya? Masa anak nggak tahu sih penulisan ini? Masa anak nggak tahu sih 10 ini kali ini gini? Kok ngitungnya nggak bisa? Padahal lah akhirnya lah ya kembali lagi bahwa ya itulah anak gitu. Paling enak kan, emang kamu nggak diajarin sama guru matematiknya? Enggak gitu ya. Itu yang suka kita rasakan gitu lah. Makanya hal kecil ini ya harus kita sampaikan, apalagi tadi Bu Atia katakan integrated dengan pelajaran yang lain. Berarti kalau memang notasi ini ada kaitannya dengan IPA, ya harus kita ajarkan gitu ya Ibu ya. Bukan ya? Gitu ya Bu Atia ya? Dan Bu Hevin. Setuju. Iya, setuju saya juga. Sangat setuju. Ya, mungkin selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali untuk di chat sudah pertanyaannya. Masih ada waktu 15 menit Pak Erik. Kita lanjutkan untuk sesi tanya jawabnya. Pak Erik. Teman-teman kita ini udah guru-guru hebat. Makanya saya bilang kita sharing aja di sini. Iya, betul Ibu. Iya. Monggo silakan Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 15 menit. Mangga Ibu, Bapak. Bisa dimanfaatkan. Assalamualaikum. Bu, maaf saya mau nanya boleh? Oh, Ya. Bu, Pak Suhendra, Pak Suhendra. Izin mohon bertanya ya kepada Ibu narasumber. Modul PKB yang sudah dibuat ini apakah menjadi panduan kami dalam menyusun silabus dan RPP, itu bisakah ditambahkan atau dikurangi gitu sesuai dengan kebutuhan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Baik, Bapak, tadi sudah dijelaskan ya bahwa ini hanyalah contoh kecil. Ini hanyalah sebutir pasir di pantai. Ya, ibaratnya ini cuma segenggam garam sebar di lautan gitu loh, Pak. Jadi kalau memang ini mau dijadikan sebagai panduan, monggo silahkan gitu kan. Kalau ini memang harus dikembangkan, kami sangat senang gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan madrasah Bapak Ibu masing-masing. Jadi begitu Pak Suhendar ya tadi. Boleh dijadikan sebagai panduan ya, karena tadi bahasa saya ini segenggam pasir disebar di lautan gitu loh. Modul ini tuh apa ya? Nggak ada artinya dibanding pengalaman Bapak dan Ibu di luar sana gitu. Boleh silakan dan dikembangkan, harus dikembangkan. Nah tadi kembali lagi best practice, menghasilkan yang baru gitu kan, menghasilkan model-model pembelajaran yang baru, kemudian menghasilkan desain pembelajaran yang baru. Jadi kalau seandainya oh iya nih desain pembelajarannya yang di UP bagus ya gitu. Saya mau adopsi monggo silahkan. Tapi kalau dilihat kurang nih saya mau tambahin,
juga boleh. Jadi bukan Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an gitu loh. Ini masih bisa digonta-ganti. Menurut Bapak Ibu ini masih sangat minim, masih sangat kurang, mau ditambahkan silahkan. Yang penting tadi dibicarakan di tingkat MGMP dan disebarluaskan juga ke teman-teman yang ada di MGMP tersebut. Begitu Bapak. Iya, terima kasih Bu pencerahannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Pak Sindra, Pak Erik, cukupkah? Bu Erin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oh ya, Bu Evin, terdengar suara saya? Ibu Najmi Ulya. Iya. Ya. Silakan Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi pertanyaan yang terakhir tadi ya, memang kegiatan bedah modul ini adalah untuk mengembangkan ya apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan sesuai dengan kondisi peserta didik di wilayah tertentu ya. Di sini kita sangat penting banget itu untuk kegiatan MGMP. Karena nih kemarin yang sudah berlangsung kegiatan PKB ini ya, jadi yang di modul itu justru sebagai pemantik saja, sebagai dasar untuk mengembangkan. Bahkan kegiatan in-on-in-nya ini yang akan kita lihat nanti hasil yang lebih baik lagi. Karena pertama kita berdiskusi bersama-sama teman-teman MGMP ya, di satu MGMP. Kemudian setelah diskusi membuat desain pembelajaran, masing-masing guru tersebar di sekolahnya masing-masing untuk mencoba desain pembelajaran yang sudah didiskusikan. Nah, setelah berlangsung kegiatan on-nya itu mempraktikkan desain pembelajaran yang sudah didiskusikan, nanti kembali lagi ketika MGMP. Nah, disitulah kita sharing sesama guru matematika, mengumpulkan ide ya. Di sekolah ketika dipraktekkan, oh ternyata ini lebih baik seperti ini yang ada perlu revisi seperti itu, atau oh ini soal ini sudah tidak cocok lagi, mesti dikembangkan lagi. Nah kemudian kembali ini tuh, nah kita diskusikan lagi, kita perbaiki lagi desain pembelajaran yang sudah didiskusikan. Nah setelah didiskusikan itu kita akan menemukan informasi-informasi dari teman-teman yang sudah mempraktekannya. Dan ini insya Allah akan kita praktekkan lagi untuk ke depannya berdasarkan hasil praktek yang sudah kita lakukan. Mungkin seperti itu Bu Evin ya. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan PKB ini kita berterima kasih banyak pada Pak Ainur Rafiq yang sudah memfasilitasi. Mudah-mudahan ya MGMP kita tuh berlanjut ya, selesai modul 1, nanti modul 2, kemudian berlanjut modul 3, dan mudah-mudahan nanti semua modul akan sempat dipraktekkan di MGMP sekolah masing-masing. Seperti itu Bu Evin, sekedar tambahan. Ya. Terima kasih Ibu Nasfi Ulya, dan tentunya harapan kita nanti kita dapat bantuan lagi untuk MGMP kita gitu ya, proposalnya bisa diajukan lagi gitu. Nah itu dia ya, mudah-mudahan ada ya. Iya. Mungkin ada tanggapan Ibu, apakah dari Ibu Vera maupun Ibu Atia dari apa yang disampaikan Cukup. Ibu Nasfi? Dari saya sudah cukup. Cukup. Terima kasih. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi bedah modul yang kedua ini. Untuk linknya sudah ada di kolom chat. Dipersilakan kepada seluruh peserta yang belum mengisi presensi bedah modul. Baik. Kalau semuanya Bu Vera maupun Bu Atia sudah cukup, baiklah Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, pertanyaan dari Ibu Najmi Ulya tadi merupakan pertanyaan terakhir
pada sesi tanya jawab. Dan sebelum kita tutup, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa kita rangkum. Di antaranya yang pertama ada modul, karena ada target kompetensi pedagogik maupun profesional. Dengan modul diharapkan guru mampu menyusun rencana pembelajaran yang lengkap. Yang kedua, bisa melaksanakan pembelajaran bilangan berpangkat dan bentuk akar yang mendidik, yang tentunya sesuai dengan kondisi siswa. Yang ketiga, diharapkan guru bisa mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik untuk berbagi tugas. Untuk selanjutnya, diharapkan modul ini untuk menguasai konsep dan pola pikir keilmuan tentang bilangan berpangkat dan akar. Untuk LKPD, dengan melalui LKPD, tentunya diharapkan bisa menanamkan konsep tentang bilangan berpangkat dan akar. Selanjutnya, tujuan modul ini adalah satu, meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru melalui kegiatan PKB. Untuk yang kedua, peningkatan hasil asesmen kompetensi guru. Dan yang terakhir, memfasilitasi sumber belajar guru dan peserta didik dalam mengembangkan kurikulum, mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Selanjutnya, sebagai penutup di sesi ini, kami mohon kesediaan kepada beliau berdua narasumber untuk dapat memberikan closing statement. Kami silakan kepada Ibu Vera Kusmayanti, MPD, terlebih dahulu memberikan closing statement-nya. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Hevin. Dari saya cukup singkat saja. Terus belajar dan jangan lupa berbagi. Terus Itu saja Bu belajar. Hevin. Iya. Dan Terima jangan kasih. lupa untuk berbagi. Terima kasih Bu Vera. Untuk selanjutnya kepada Ibu Dr. Atia, dipersilakan. Ya, teman-teman, untuk menjadi profesional itu perlu pengalaman. Maka jadikanlah perjalanan profesi teman-teman dalam mengajar sebagai pengalaman bermakna, sehingga pengalaman bermakna itu menjadi bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk teman-teman yang lain. Ini perlu hadir dalam diri kita sehingga becoming to be profesional itu berlanjut menjadi utuh di profesi kita sebagai guru matematika. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Dr. Atia, dan akhirnya terima kasih banyak kepada Ibu Vera Kusmayanti MPD dan juga Ibu Dr. Hajah Atia Suwardi MPD yang telah menyampaikan materi, berdiskusi, menjawab pertanyaan, serta menyampaikan closing statement-nya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar di siang hari ini yang semuanya luar biasa. Semoga semuanya sehat selalu, semangat selalu untuk pendidikan Indonesia. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Surendra selaku MC. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Hepin selaku moderator, dan terima kasih kepada narasumber kita yang hebat-hebat, yang super-super ini. Banyak ilmu yang kami dapat dari kedua Wonder Woman ini ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup acara ini ya, ada sesi foto dulu ya Pak Erik ya, foto bersama dulu Pak Erik, di screenshot screenshot Pak Erik. Sudah siap belum Pak Erik? Pak Erik, kemana Pak Erik? Ya, mungkin sudah ya.
Ya, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya MC mohon undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Atia, Bu Vera. Terima kasih Bu Atia, Bu Vera, Bu Nazmi, terima kasih pencerahannya Bu Nazmi. Terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Izinlah. Sampai ketemu lagi. Ya, atur nuhun kasadayana. Atur nuhun. Ini dia baru muncul Pak Erik. Pak Erik, nanti saran-saran bedah modul di